membuat kita bersyukur. Ana ingin mengajak warga, apa nama daerahnya ini? Masjid Tamiang. Oh, Masjid Istiqomah, Kampung Landu, Kampung Landu. Soalnya saya baru saja datang dari Bendahara, tempatnya uang di sana itu, Kecamatan Bendahara gitu kan. Kemudian sampai ke tempat ini, Anda ingin mengajak semua yang ada di sini untuk mensyukuri musibah. Kalau bersabar sudah lewat. Sabar itu kata Nabi alaihi salatu wasallam, innama sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu adalah tatkala hempasan pertama. Ketika seorang dapat berita istrimu meninggal dunia. Bapak-bapak kalau dengar istrinya meninggal dunia, apa yang dikatakan? Kalau istrinya tidak soleha. Kalau istrinya tidak soleha, apa yang dikatakan? Oh, ibu-ibu ngomong alhamdulillah langsung jamaah. Ibu-ibu tahu gitu kan. Karena dari dulu anak tunggu matinya Ustaz, cuma nggak mati-mati Ustaz. Dan ada pula istri yang ketika suaminya meninggal dunia, dia tidak mengatakan innalillah. Dia mengatakan alhamdulillah. Ana bertemu dengan seorang wanita, dia cerita, kita nih lagi takziah ke rumah seorang wanita, suaminya baru meninggal dunia. Lalu dikatakan sabar ya, ini itu. Lulu kata dia, kenapa? Kata dia, aku nggak berduka, alhamdulillah dia mati. Dia ngerepotin aku selama hidup ini. Sahih, ada bapak-bapak ini yang merepotin istri. Dan ketika mati jangan dipikir nangis istri. Tapi ada yang memang hal yang indah sekali. Anak yang dia cintai meninggal dunia. Kalau anak yang narkoba meninggal dunia, mungkin sang orang tua mengatakan alhamdulillah selesai dia dari perbuatan dosa. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Tapi sekarang yang dicintai hilang. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Kami benar-benar akan memberikan ujian kepada kalian. Bentuknya yang pertama khauf, lawan dari keamanan. Rasa takut. Baru lapar. Wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, kekurangan orang-orang yang dia cintai. Wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Para ulama menyebutkan ada 4 tingkatan menghadapi musibah. Insya Allah sudah sering pengajian. Ana cuma mau menyegarkan kembali ingatan antum di sini. 4 tingkatan menghadapi musibah. Jemaah, mana yang mau jawab? Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa jemaah. Sabar, syukur itu 3. Nah, ayo ibu. Al-jaza' ahsanti. As-sabr. Ridha dulu. Baru syukur. Oh, kasihkan ke ibu-ibu. Kirimkan ke belakang. Masya Allah. Yang pertama al-jaza. Itu tingkatan yang terlarang. Tingkatan yang terlarang al-jaza. Tidak menerima. Dia marah-marah. Lempar piring, robek baju, teriak-teriak, mengatakan kenapa ya Allah, kenapa aku yang kau kasih musibah ya Allah, kenapa bukan motornya fulan yang hilang, kok motorku yang hilang ya Allah. Ada orang kenapa anakku ya Allah. Dan orang tatkala terkena jaza ini bisa gila dia. Ada satu kejadian di Jember, di kotaan. Ada seorang bapak pulang dari tempat kerja, melihat anaknya mengapung di kolamnya burung walet. Meninggal dunia. Digendong itu anak sama bapaknya. Lalu dia mulai mengatakan, andai kata aku nggak punya burung walet, andai kata aku nggak punya kolam, andai kata terus ya ma, dia membuka pintu setan. Akhirnya dia gila. Tingkatan yang kedua namanya sabar. Pertanyaannya,
Apa itu sabar? Ya, Ibu. Ikhlas menghadapi cobaan. Belum sih, tapi nggak apa-apa kasih hadiah. Menerima takdir. Belum sebenarnya, nggak apa-apa kasih hadiah tapi. Menerima kenyataan baik. Pahit. Oke, nggak apa-apa kasih hadiah. Menahan diri dari apa? Dari makan dan minum. Menahan diri dari makan dan minum puasa itu. Nah, kasihkan hadiahnya. Iya, jadi sabar itu menahan diri dari mengucapkan atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan akal sehat dan tidak sesuai dengan syariat. Contoh, lempar-lempar piring. Apa manfaatnya? Orang ketika marah, ngerobek-robek baju, teriak-teriak. Seperti tadi yang dikatakan, kenapa kok anakku yang mati? Kenapa? Andai kata apa gunanya? Nggak ada gunanya. Sabar itu menahan diri. Kita ingin teriak mungkin jemaah. Kita ingin lempar-lempar tapi kita tahan. Itu namanya sabar. Ini tingkatan yang wajib. Jadi orang ketika terkena musibah wajib sabar. Yang atasnya ridho. Kalau ridho ini hatinya sudah nggak nahan lagi. Karena sudah nerima. Tadi yang disebutkan menerima kenyataan pahit, dia sudah mulai tenang. Apakah wajib ridho? Ada dua pendapat para ulama. Sebagian mewajibkan ridho. Yang terakhir namanya syukur. Bagaimana kok bisa orang kena musibah bersyukur? Agar kita bersyukur jemaah. Ketika menghadapi musibah, yang pertama meyakini bahwa musibah itu bisa lebih berat daripada yang sudah menimpa. Contoh, orang tabrakan kehilangan kakinya satu harus diamputasi. Bagaimana dia bersyukur tatkala dia melihat kaki yang satunya? Alhamdulillah ya Allah, Engkau bisa bikin kedua kakiku habis. Bisa. Yang rumahnya terendam banjir, Allah bisa bikin rumahnya hanyut tidak terendam. Yang anaknya satu meninggal dunia, Allah bisa bikin semua anaknya meninggal dunia. Jadi bayangkan, kekuasaan Allah itu tiada batasnya. Yang terjadi di Tamyang ini umpamanya, Allah bisa bikin Tamyang ini hilang dari peredaran bumi. Hilang dari peta, bisa. Allah kirimkan banjir, Allah bikin gempa, Allah bikin tanahnya merekah, masuk ke dalam bumi. Kita tahu cerita Qarun. Allah katakan fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Kami benamkan Qarun bersama rumahnya ke dalam bumi. Nggak ada ceritanya Qarun lagi. Makanya sekarang orang kalau menemukan harta yang terpendam apa katanya? Harta karun. Nggak ada sebenarnya. Tadi yang membuat kita bersyukur tatkala kita tahu Allah bisa membuat musibah ini double. Maka kita katakan alhamdulillah, alhamdulillah Allah cuma satu yang hilang. Yang kedua, ketika melihat kepada pahala yang diberikan, orang itu akan bersyukur. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza sabaqat lil 'abdi manzilatun 'indallah." Apabila Allah sudah menetapkan kedudukan hamba di sisi Allah, di surga yang tinggi umpamanya, ternyata amalannya nggak cukup, maka Allah berikan bala di tubuhnya, di keluarganya, di hartanya, supaya dia sampai ke derajat itu. Yang ketiga yang membuat kita bersyukur, lihat kepada yang lebih parah. Ada yang lebih parah hidupnya, ada yang lebih sengsara dari engkau. Jangan pernah merasa engkau adalah orang yang paling susah dalam kehidupan ini.
Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihat kepada yang di bawah kalian. "Wala tanzuru ila man huwa fawqakum." Jangan lihat kepada yang di atas. Kalau melihat kepada yang di atas, kalian tidak akan pernah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Akan meremehkan nikmat yang Allah berikan. Kemudian ternyata dalam musibah itu ada penghapusan dosa. Dan dalam musibah itu ada banyak pelajaran sehingga kita lebih dekat sama Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimakumullah. Namun itu tidak mudah. Maka dibutuhkan bantuan Allah Azza wa Jalla. Yang harus kita lakukan adalah berdoa. Bacalah doa ketika engkau sedang dalam kondisi tidak mampu menghadapi musibah, khawatir dengan sesuatu. Bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah. Allah sebaik-baiknya penolong. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke api, jadi kaumnya itu setelah membuat tungku api yang besar sekali, mereka tidak bisa mendekat ke sana dan tidak bisa membawa Nabi Ibrahim ke tempat api itu. Lalu apa yang mereka lakukan? Datang iblis mewahyukan kepada mereka untuk membuat manjanik, alat pelontar. Dibuatlah manjanik. Nabi Ibrahim dilontarkan ke api. Di beberapa riwayat Israiliyat, malaikat Jibril datang dalam kondisi Nabi Ibrahim terbang menuju ke api. Jibril mengatakan, "Ya Ibrahim, alaka ilayya hajah." Ibrahim, engkau punya perlu sama aku? Kata Ibrahim, "Amma ilaika fala." Sama kau, aku enggak punya perlu. "Amma ilallahi fana." Sama Allah, aku punya perlu. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Cukup Allah. Allah sebaik-baiknya pelindung dan penolong. Allah itu Rabbul Alamin. Allah itu yang punya Tamiang. Allah yang punya Indonesia. Allah yang punya bumi ini. Lillahi mulkus samawati wal ard. Sama Allah, bumi itu taat dan patuh sama Allah Azza wa Jalla. Allah Allah tinggal berkata kepada api itu, "Ya nar, ya nar, wahai api, kuni bardan wassalaman ala Ibrahim." Jadilah engkau dingin dan keselamatan buat Nabi Ibrahim. Di sini jemaah, doa. Jangan bergantung kepada mereka yang memberikan bantuan. Jangan bergantung kepada fulan dan fulan. Tapi gantungkan kepada Allah Azza wa Jalla. Usaha dilakukan, tapi tetap doa dan keyakinan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa alaihi salam ketika bersama Bani Israel sampai ke pantai, ternyata tidak ada kapal yang bisa menyeberangkan. Di belakang Fir'aun dan pasukannya. Apa kata Bani Israel? Falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika dua golongan ini saling melihat, pasukan atau kaumnya Nabi Musa mengatakan, habis kita sudah. Kita akan dibantai. Ini Fir'aun. Depan kita lautan. Secara logika, ya udah selesai. Tapi apa kata Nabi Musa? Kalla. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Enggak bakalan